Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Jua-jua, salam kepada kita semua, jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan telah menjaga, memelihara kami dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini, di dalam kasih sayang Tuhan, kami boleh bangun dan diberikan kehidupan, kekuatan baru serta kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu, agar firman Tuhan boleh menuntun kami dalam kami menjalani, melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, serta boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong dan memimpin hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita perhatikan nas renungan kita pada pagi hari ini, ada dalam perikop nasihat supaya bertekun di dalam iman. Artinya nasihat-nasihat yang didasarkan kepada iman, bagaimana kita menghidupi iman kita di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah orang-orang yang tidak sama iman kita. Dan salah satu dari nasihat itu ialah firman Tuhan yang telah kami bacakan kepada kita, di mana tadi dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang pertama dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menghadirkan damai di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan ataupun yang tidak mengenal Tuhan. Lewat perbuatan baik kita boleh menghadirkan damai di tengah-tengah
orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana kita menghadirkannya? Tentu dengan perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Jadi bukan karena perbuatan kita yang tidak baik, yang jahat, sehingga menimbulkan pertengkaran, menimbulkan kerusuhan. Jadi kita dipanggil untuk menghadirkan damai itu. Jadi bukan hanya menanti, tapi dikatakan tadi berusaha. Artinya kita selalu punya inisiatif untuk menghadirkan damai itu di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Kemudian yang kedua, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hidup dalam kekudusan merupakan panggilan Tuhan kepada setiap kita. Karena Allah yang memanggil kita itu juga adalah Allah yang kudus. Makanya kita sering mendengar firman, kuduslah kamu sebab aku Tuhan adalah kudus. Kita dipanggil di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini, kita memiliki cara hidup yang kudus, cara hidup yang berbeda dengan cara hidup orang-orang dunia. Bagaimana kita menghidupi seluruh perjalanan kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sendiri adalah kudus. Jadi kita diselamatkan, kita telah ditebus supaya memiliki cara hidup yang berbeda, cara hidup yang kudus, cara hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat di sini bukan dalam arti fisik, tetapi dalam arti rohani. Di mana dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya dengan iman kita tahu bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dalam kekudusan itu sendiri. Kita tahu dengan iman kita bahwa Allah memperhatikan kita dan Dia ada di dalam hidup kita. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita hidup di dalam kekudusan itu sendiri. Kita boleh merasakan hadirat Allah itu ketika kita hidup di dalam kekudusan. Oleh karenanya, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, setidaknya ada dua hal. Yang pertama, hari ini kita dipanggil untuk mengusahakan, untuk menghadirkan damai, salom di tengah-tengah kehidupan kita. Mulai di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk membawa damai, membawa suatu shalom lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi itulah panggilan kita, membawa damai. Seperti dikatakan dalam Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, kita dipanggil untuk hidup kudus. Karena untuk itulah Tuhan Yesus telah mati menebus dosa-dosa kita. Untuk itulah Dia menyelamatkan kita, supaya kita hidup dalam kekudusan, hidup di dalam firman, melakukan perintah-perintahnya. Kita menjalani kehidupan kita menurut kehendaknya. Dan kami percaya ketika dua hal itu kita perhatikan di dalam hidup kita, maka kehidupan kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya oleh pertolongan Tuhan, oleh kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, kita dapat melakukan dua hal itu di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Salam damai buat kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami
bahwa Engkau memanggil kami di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan salom, untuk menghadirkan damai lewat perbuatan-perbuatan baik kami. Dan kiranya kami juga senantiasa mengingat bahwa Engkau telah menebus kami, Engkau telah menyelamatkan kami, supaya kami hidup kudus di hadapan-Mu. Supaya lewat kekudusan yang kami pelihara, Tuhan akan terus menopang kami, memimpin kami dalam menjalani kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami, serayan-serayan Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang ada di GBKP Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan juga Perminggun Bontang. Berkati kesehatan mereka, berkati segala usaha dan pekerjaan mereka supaya boleh berjalan dengan baik, dan kiranya berkat Tuhan curahkan atas kehidupan mereka. Anak-anak kami KKR dalam tumbuh kembangnya Tuhan berkati, dalam pendidikannya Tuhan berikan hikmat dan kepintaran. Demikian juga anak kami Permata, berkati di dalam kemudaannya, berkati di dalam segala aktivitasnya. Terima kasih Tuhan, kami juga angkatkan doa kami secara khusus buat para hamba-Mu, baik pendeta, para pertua diaken, vikaris ataupun detaser yang bekerja, yang melayani di Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta, dan Perminggun Bontang, supaya oleh pertolongan-Mu mereka dapat melakukan tugas pelayanannya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga Bapa, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, dan seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun berada, khususnya di Klasis Jakarta, Kalimantan. Biarlah penyertaan-Mu atas semua kami, supaya sepanjang hari ini kami dapat memuliakan Tuhan lewat seluruh aktivitas dan seluruh pekerjaan kami. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan berkati.